apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kontrak darah hanya untuk orang-orang di bawah, kata Xiaoyan dengan nada kesal, lalu melirik Le Salong dan kesal. Le Salong sedikit tersipu, sangat malu atas sindirannya sebelumnya. Kemudian dia segera menjelaskan. Wu Chen, Anda tidak tahu, kontrak darah di tim Xiao Mensen tidak dipegang oleh Tuan Muda Xiao, melainkan oleh nona tertua. Tidak mungkin. Jing Wu Chen tertegun, pikirannya kabur. Apakah Xiao sendiri yang mengendalikan pasukan tempur? Jadi dia menatap Zenny, bertanya-tanya apakah hubungan Xiao Yan dengan nona tertua keluarga Zen serumit yang dirumorkan. Memang, Zenny tersenyum dan menurunkan pandangannya. Menerima pengakuan Zenny, Jing Wu Chen tersadar dari lamunannya dan terbalik menatap Xiao Yan. Tak bisa berkata-kata, karena tidak ada kata yang bisa menggambarkan perasaannya saat itu. Kepercayaan Xiao Yan menyentuhnya bahkan lebih dari keputusan Xiao Yan untuk tidak membunuhnya demi membungkamnya. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Yan meskipun tidak terlalu tinggi, perlahan-lahan menjadi lebih tinggi di matanya. Oke, berhenti mengomel. Kalau Anda saudara saya, ambil kembali kontrak darah itu. Dengan senyum tipis di wajahnya, Xiao Yan mengangguk ke arah Jing Wu Chen. Baiklah saudaraku, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Jing Wu Chen bukan orang yang mudah ditipu. Ia mengambil kembali kontrak darah itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, selama saya di sini, badan intelijen akan selalu menjadi mata dan telinga Xiao Mensen. Bahkan jika kita harus melewati api dan air. Selama saudara Xiao memberi saya perintah, saya tidak akan cemberut. Bahkan jika kita harus melewati api dan air, Long Yi dan saya akan menjadi yang pertama menghadapinya. Bagaimana Anda bisa seberuntung itu? Xiao Yan mengumpat sambil tersenyum. Ia mengganti topik pembicaraan ketika mendengar langkah kaki di luar aula. Orang-orang saya yang saya pilih untuk Anda ada di sini. Lihat apakah Anda puas? Dengan cepat menenangkan pikirannya, Jing Wu Chen melihat ke arah pintu. Ketika ia melihat 10 dodi bintang 5 berjalan masuk dengan sikap yang mengesankan, ia tersenyum begitu lebar, hingga mulutnya hampir tidak bisa tertutup. Puas, sangat puas. Ekspresi itu tak kalah dari tatapan seorang ibu mertua yang telah memilih menantu idamannya, dan itu membuat semua orang tertawa. Dia secara singkat memperkenalkan Jing Wu Chen kepada 10 dodi bintang 5, dan menjelaskan secara singkat tugas yang akan mereka jalankan. Kemudian Le Salong memimpin 10 orang itu ke Zenny, dan Zenny berkata kepada mereka dengan serius. Mulai sekarang kalian akan bekerja di bawah kepemimpinan Jing Wu Chen dan harus sepenuhnya mematuhinya. Ini mungkin akan menunda kultivasi kalian, tetapi pekerjaan kalian di masa depan sangat penting bagi Xiao Mensen. Ini terkait dengan apakah Xiao Mensen dapat berkembang pesat. Kalau sekarang, kalian harus memutuskan semua kontak dengan tim utama kami dan semua ikatan dengan Xiao Mensen. Tetapi kalian akan selalu menjadi anggota Xiao Mensen. Saya yakin kalian akan melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Ketika Xiao Mensen benar-benar bangkit, Tuan Muda Xiao akan secara pribadi merayakan keberhasilan kalian. Juga, lindungi diri kalian dan jangan lengah. Mengerti? Mendengar itu, ke-10 orang itu berkata serempak. Kami tidak akan mengecewakan Tuan Muda Xiao dan Nona Muda. Jing Wu Chen menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata kepada Xiao Yan. Saya akan membawa mereka untuk kembali merencanakan ekspansi. Jadi saya tidak akan tinggal lama kali ini. Lain kali kita akan mencari tempat rahasia untuk minum sampai mabuk. Baiklah, kalau begitu panggil Nulong dan Nudun Bume dan minumlah sampai habis. Shen tertawa terbahak-bahak. Ia berdiri dan menyuruh Jing Wu Chen dan 10 anggota tim untuk keluar. Setelah kembali ke aula dan duduk kembali, Shen bertanya kepada King Horan. Saudaraku, mengapa Anda diam saja hari ini?
King Huran tersenyum dan berkata, meskipun Ching Wuchen tampak sinis dan sedikit sembrono, dia sebenarnya sangat setia dan dapat dipercaya. Mengapa saya harus bicara lebih banyak? Fakta telah membuktikan bahwa Anda telah menanganinya dengan sangat baik. Mata indah Zeni dipenuhi dengan senyuman. Kaisar Iblis benar sekali. Meskipun terkadang dia tampak sembrono dan tidak terkendali, dia selalu sangat serius dalam hal-hal serius. Saya yakin dia akan menjalankan badan intelijen dengan baik. Dan saya juga percaya kesetiaannya kepada Tuan Muda Xio. Sejujurnya, saya salah. Saya sebenarnya merasa sedikit khawatir saat itu. Wajah Le Salong dipenuhi rasa malu. Apa salah Anda? Anda berada di posisi ini dan Anda harus memenuhi tanggung jawab Anda. Jadi saya sangat senang atas kehati-hatian Anda. Xian melambaikan tangannya memberi isyarat kepada Le Salong untuk tidak tersinggung. Ngomong-ngomong Tuan Muda Xio, apakah Anda akan menyerahkan hubungan dengan Holly dari istana dan kepada Ching Wuchen dan yang lainnya? Tanya Jenny. Xian berpikir sejenak, menggelengkan kepala dan berkata, tidak, Holly memiliki status khusus dan tidak dikembangkan oleh Wuchen dan yang lainnya. Jika kita menyerahkannya kepada Wuchen dan yang lainnya, saya khawatir Holly akan menjadi resisten dan defensif. Lebih baik kita tetap mengendalikannya. Jenny mengangguk dan King Mu'er menyela. Anda bilang Anda tidak pandai mengumpulkan intelijen, tapi menurut saya Anda cukup licik. Jenny bercanda. Dia hanya pemalas. King Mu'er cemberut dan mengangguk. Ya, sekarang Anda tahu kenapa saya memanggilnya pembohong kecil kan? Mendengar itu, semua orang tak kuasa menahan tawa, tapi Xiaoyan menyesap tehnya dengan nyaman dan berkata lega. Kediaman Xiao memiliki badan intelijen sendiri dan laju kebangkitan klan Xiao akan dipercepat. Sungguh mengasihkan. Leluhur, tunggu saja. Jika terus seperti ini, tak lama lagi klan Xiao akan mengejutkan seluruh benua Dodi. Kata-kata Le Salong menggema di antara kerumunan. Tepat saat semua orang tertawa, sebuah laporan mendesak tiba-tiba datang dari luar aula. Lapor, tetua keluarga Zhen sedang berkunjung. Tetua keluarga Zhen? Apa yang dilakukan di sini? Nan Erming, Xiao Zhen, dan yang lainnya saling berpandangan. Wajah mereka penuh kebingungan dan keheranan. Xiao berdiri dan gugup, wajahnya dipenuhi ketakutan. Xiao tampak sedang memikirkan sesuatu dan cangkir teh seladon yang diambilnya berhenti di bibirnya. Tapi King Huran terkekeh dan berkata, jangan gugup, seharusnya itu hal yang baik. Sepertinya memang benar bagi saudara-saudara untuk tidak pergi ke keluarga Zhen terakhir kali. Suasana tegang di aula segera mereda. Xiao Zhen tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat. Jadi, keluarga Zhen mengirimkan hadiah besar untuk memenangkan hati kita. King Huran mengangguk ringan. Semua orang saling memandang dengan gembira dan tersenyum penuh harap. Dan hanya Le Salong yang tidak tertawa. Ia mendesah pelan. Hadiah ini tidak mudah diterima. Kemudian dia menganalisis dengan tenang. Terima hadiah keluarga Xiao sama saja dengan mengakui bahwa mereka akan tetap menjadi keluarga cabang dari keluarga Zhen. Jika Anda tidak menerimanya, sama saja dengan mencapik-capik wajah kita di hadapan keluarga Zhen. Kita tidak mampu menyinggung kekuatan sekuat keluarga Zhen sekarang. Jenny tetap diam, jelas-jelas setuju dengan pendapat Le Salong. Xiaoyo menatap Xiaoyan dengan cemas dan melihat Xiaoyan merutkan kening sambil berpikir. Ia segera menatap King Huran untuk meminta bantuan. Berbeda dengan Le Salong, Xiaoyo merasa memiliki rasa terhadap keluarga Zhen. Meskipun ia bermimpi memperkuat keluarga Xiao, ia tak pernah berpikir untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Zhen dan mendirikan bisnis sendiri. King Huran tersenyum penuh arti dan berkata, kekhawatiran Salong memang wajar, tapi pernahkah Anda memikirkan apa kekurangan terbesar keluarga Xiao dan Xiao Mansion saat ini? Waktunya untuk berkembang. Memiliki keluarga Zhen sebagai pendukung pasti akan lebih banyak keuntungan daripada kerugiannya. Setidaknya itu akan membuat kekuatan-kekuatan tamak itu semakin khawatir. Dan perkembangan akan lebih lancar.
Setelah berkata demikian, ia menatap Jenny dengan penuh arti, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Lagi pula, hubungan antara keluarga Xiao dan keluarga Zen cukup sensitif dan tidak bisa dibicarakan dengan cara biasa. Saudaraku, bagaimana menurut Anda? Lei Salong dan yang lainnya menyadari bahwa Xiaoyan dan klan Xiao tidak hanya harus menghadapi keluarga Zen, tetapi juga calon ayah mertuanya. Jika Xiaoyan menolak untuk menerima perundangan keluarga Zen dan mengulurkan tangan perdamaian, serta memisahkan klan Xiao dari ketergantungannya pada keluarga Zen, hubungan antara klan Xiao dan keluarga Zen pasti akan memburuk. Hal ini tidak hanya akan sangat merugikan perkembangan Xiao Mansion, tetapi juga akan sangat menyakitkan bagi Zenny yang terjebak di tengah-tengah. Sambil melirik kerumunan, semua menatapnya, menunggu keputusannya. Lalu pada Xiaoyu yang ekspresinya dipenuhi rasa getar, dan Zenny yang menundukkan kepalanya dalam diam. Xiaoyan tersenyum seolah tak menyadari apapun. Kenapa kalian semua menatap saya? Keluarga Zen menawarkan kita keuntungan, jadi ini hal yang baik. Kenapa tidak menerimanya? Ambil saja, hanya orang bodoh yang tak akan memanfaatkannya. Semua orang tertawa dan Xiaoyu menghela nafas lega. Bahkan hati Zenny akhirnya tenang. Kingoran memuji. Terlalu keras untuk dipatahkan, terlalu lunak untuk digoyah. Keseimbangan antara keras dan lembut adalah jalan menuju pertumbuhan. Saudaraku, keputusan Anda tepat. Namun Zenny dapat merasakan bahwa meskipun Xiaoyan berbicara dengan lugas, masih ada sedikit keraguan dalam nadanya. Ia sangat tersentuh. Ia tahu bahwa Xiaoyan membuat keputusan ini sebagian untuk klan Xiao dan sebagian untuk dirinya. Jadi dia segera berkata, "Kalau begitu, ayo kita keluar dan menyapa tetua agung. Jangan membuatnya menunggu terlalu lama." Saudaraku, saya dan Mu'er akan duduk sebentar. Yang lain bisa pergi bersama. Jelas, dengan status kaisar iblis, bahkan jika ayah Zenny, Zen Zhongfu, kaisar manusia datang sendiri, dia tak perlu berdiri untuk menyambutnya, apalagi tetua keluarga Zen. Di luar gerbang Xiao Mansion, tetua keluarga Zen berpakaian putih, berdiri melayang di udara. Pola di dada jubah putihnya disulam dengan benang emas yang sangat langka. Di bawah sinar matahari, kilo keemasan membuat jubah putih sutra itu tampak mewah namun elegan. Sepenuhnya menampilkan gaya seorang tetua sekte besar. Namun dibandingkan dengan kilo keemasan itu, wajah tetua keluarga Zen sedikit muram. Awalnya ia berpikir bahwa sebagai tetua keluarga Zen sendiri, Xiaoyan pasti akan bersikap hormat dan memimpin keluarga Xiao untuk menyambutnya dengan caranya sendiri. Tanpa diduga, penjaga itu sudah lama masuk untuk melapor, tetapi tidak ada pergerakan dari Xiao Mansion. Memikirkan alasan Xiaoyan sebelumnya untuk menolak panggilan, ia merasa semakin tidak senang. Tepat ketika alisnya hampir berkerut, dalam keadaan bingung, Xiaoyan dan rekan-rekannya akhirnya keluar untuk menyambutnya. Melihat ekspresi cemberut tetua agung keluarga Zen, Xiaoyu bergegas maju dan membungkuk dalam-dalam. "Saya harap Anda memaafkan saya karena terlambat menyambut Anda." Dengan sedikit mendengus, tetua agung keluarga Zen mengangguk bahagia. Mengetahui tetua agung keluarga Zen menyimpan dendam terhadap kondisi klan Xiao dan Xiao Mansion saat ini, Xiaoyu tersenyum kecut dan berbalik tetap diam. Namun Xiaoyan yang telah menekan dokinya ke tahap awal bintang 5 sebelum melangkah maju, merasakan firasat buruk di hatinya. Ia berhenti. Wajahnya yang tadinya sedikit tersenyum tiba-tiba menjadi dingin. "Sialan, leluhur saya memperlakukan dirinya seperti bawahan, tapi Anda malah bersikap arogan terhadap leluhur saya. Kalau bukan karena Zenny dan leluhur saya bahkan tidak akan mengakui Anda sebagai tetua agung keluarga Zen." Zenny mendesah dalam hati, takut mereka berdua akan berhenti. Ia diam-diam mencubit pinggang Xiaoyan, lalu cepat-cepat melangkah di depannya dengan langkah lotus. Sambil tersenyum, ia mulai bersikap genit kepada tetua agung keluarga Zen. "Tetua agung masih sekuat dulu. Kenapa Anda tiba-tiba datang ke Xiao Mansion? Apa Anda merindukan saya? Dasar jalang kecil." Ia menatap Zenny dengan tatapan mencela, tetapi tetua agung keluarga Zen pun jauh lebih tenang. "Katakan pada saya, sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda kembali ke keluarga Zen?
Dan Anda masih tertawa. Apa kabar? Apa Anda baik-baik saja? Jenny melangkah maju, menggenggam lengan Tetua Agung dan berkata dengan senyum hangat. Jangan khawatir Tetua Agung, saya hidup dengan sangat baik di sini. Jauh lebih memuaskan daripada sebelumnya. Merasakan jeda sejenak dari Tetua Agung keluarga Zen, Jenny sedikit mengalihkan pembicaraan. Apakah ayah saya dan para tetua lainnya baik-baik saja? Senyum akhirnya mereka di wajah Tetua Agung keluarga Zen. Mereka semua baik-baik saja, tetapi mereka terus-menerus memikirkan Anda. Tetua Agung, perjalanan Anda melelahkan. Bagaimana kalau kita masuk dan beristirahat sebentar sebelum kita bicara? Melihat ekspresi Tetua Agung keluarga Zen yang semakin ramah, Xiaoyu memanfaatkan kesempatan itu untuk mengundangnya masuk ke dalam rumah. Iya, Tetua Agung keluarga Zen mengangguk, dan dengan Xiaoyu memimpin jalan dan Jenny memegang lengannya, ia memasuki rumah Xiao. Melirik Xiaoyan dengan dingin. Saat memasuki aula dalam, Tetua Agung keluarga Zen sedikit terkejut melihat King Horan dan King Mu'er duduk dengan anggun. Meskipun belum pernah bertemu langsung dengan sosok di hadapannya. Sebagai Tetua Agung keluarga Zen, ia telah melihat lukisan Kaisar Iblis yang baru lebih dari sekali. Ditambah lagi dengan keagungan kekaisaran yang terpancar dari King Horan, dan sekilas pandang, Tetua Agung keluarga Zen mengkonfirmasi identitas King Horan, dan senyum hangat mengembang di wajahnya, bagai angin musim semi. Ia segera menghampiri King Horan, menangkupkan tinju dan berkata, sesudah lama mendengar tentang kehebatan Kaisar Iblis, tetapi belum pernah kesempatan bertemu dengan Anda. Hari ini, saya merasa terhormat bertemu dengannya. Kaisar Iblis sungguh luar biasa. King Horan dan King Mu'er berdiri bersamaan. King Horan menangkupkan tinjunya dengan sopan sambil tersenyum. Itu hanya gelar belaka dan tidak sebanding dengan rasa hormat Tetua Agung. Saya hanya beruntung datang ke sini untuk mengunjungi saudara Xiaoyan. Dan saya tidak menyangka akan bertemu dengan Tetua Agung. Bagaimanapun, King Horan adalah Kaisar Iblis. Dengan beberapa kata sopan ini, ia secara halus mengisyaratkan hubungan istimewa keluarga Zen dengan Xiaoyan, berharap dapat meningkatkan gengsi Xiaoyan di mata keluarga Zen. Benar saja, Tetua Agung keluarga Zen terus tersenyum, tetapi ekspresinya sedikit berubah. Kemudian kekhawatiran muncul dengan pikiran-pikiran yang semakin mendalam. Tapi perenungan membawa ketenangan, terutama bagi seseorang yang memiliki posisi penting seperti Tetua Agung keluarga Zen. Setelah tenang, ia segera memahami situasi saat ini. Kali ini, ia awalnya bermaksud menggunakan kombinasi kebaikan dan kekerasan. Pertama, untuk mengintimidasi Xiaoyan dan keluarga Xiao, dan kemudian menawarkan hadiah yang berlimpah. Tujuannya adalah untuk menanamkan tidak hanya kepatuhan Xiaoyan kepada keluarga Zen, tetapi juga rasa terima kasih. Rencana ini bermula dari, pertama, kebencian mereka atas insiden Zhenjian. Kedua, kebencian mereka atas penolakan Xiaoyan untuk menanggapi panggilan keluarga Zen. Ini akan mengungkapkan sedikit ketidakpuasan keluarga Zen terhadap klan Xiao, sebuah klan bawahan, dan mengurangi upaya apapun selanjutnya untuk menunjukkan niat baik kepada Xiaoyan. Hal ini akan menunjukkan kemurahan hati keluarga Zen terhadap klan Xiao, menumbuhkan rasa terima kasih dari Xiaoyan dan klan, yang pada akhirnya mencapai tujuan mereka untuk menjinakkan Xiaoyan sepenuhnya. Namun sekarang, tampaknya strategi ini perlu disesuaikan. Meskipun sudah lama beredar rumor bahwa Kaisar Iblis King Horan memiliki hubungan khusus dengan Xiaoyan, apa artinya sosok sekuat Kaisar Iblis akan mengunjungi Xiaoyan secara pribadi di klan Xiao? Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Xiaoyan dengan Kaisar Iblis King Horan lebih dari sekedar faksi. Mengingat pujian Zen Bufan yang tak terbantahkan kepada Xiaoyan dan Xiao Mensen, mungkin saja Xiao Mensen seperti yang diklaim Zen Bufan memang telah membangun fondasi yang kokoh yang tak dapat diremehkan oleh kekuatan lain. Dan keluarga Zen belum berkontribusi sedikit pun untuk fondasi ini. Jika Xiaoyan dan Xiao Mensen dituduh superior, seperti yang mereka lakukan terhadap keluarga-keluarga afiliasi lainnya, Xiaoyan tentu tidak akan menerimanya. Lagi pula, strategi sang patriark adalah untuk menenangkan Xiaoyan, dan ia tidak ingin bersikapnya merusak upaya tersebut.
Jadi dia tidak bisa begitu saja menuduh Xiaoyan. Dia harus berargumen dengannya. Tetua tertua, keluarga Zhen telah mengambil keputusan. Setelah duduk dan menyesap teh mereka, masing-masing dengan penuh pertimbangan dan bertukar basa-basi. Tetua tertua keluarga Zhen dengan ekspresi yang jauh lebih santai, dia berkata kepada Xiaoyan, "Meskipun ini pertemuan pertama kita, saya sudah sering mendengar nama Anda, mengatakan Anda terkenal terlalu meremehkan. Ternyata Anda benar-benar anak muda yang tangguh. Tetua Agung, pujian Anda terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin saya yang biasa saja bisa menarik perhatian Anda?" Jawab Xiaoyan dengan tenang. Awalnya dia berniat untuk menanggapi dengan lebih arogan, tetapi melihat sikap tetua agung keluarga Zhen yang telah berubah, ia untuk sementara menahan diri untuk tidak memprovokasinya. "Hei, tak perlu merendah begitu. Pertama, Anda bekerja sama dengan aliansi pedagang untuk mematahkan monopoli istana obat atas ramuan. Lalu Anda memimpin klan Xiu menyatukan provinsi kekaisaran dan memindahkan mereka ke kota Juxi, sekaligus menjaga semua kepentingan klan Xiu di provinsi kekaisaran. Dan kemudian Anda menang di posisi pertama di gua pembantaian. Sekarang dunia mengakui Anda sebagai jenius terdepan di antara kelompok talenta muda ini. Jadi Anda tidak boleh meremehkan diri Anda sendiri," kata tetua agung keluarga Zhen dengan senyum tipis di wajahnya, terus memuji Xiaoyan. Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya, sehingga membuat semua orang bingung. Untuk sesaat mereka bertanya-tanya, apakah Zhen telah membisikkan sesuatu kepada tetua agung keluarga Zhen saat memasuki mansion? Atau apakah kehadiran King Horan telah membuat tetua agung keluarga Zhen menelan harga dirinya? Xiaoyan juga berpikir demikian, jadi dia tidak lengah. "Xiaoyan, jenius nomor 1 di dunia, tak pantas menyandang gelar ini. Tetua agung sangat memuji." Tetua agung keluarga Zhen tertawa beberapa kali, lalu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya dengan santai, "Apakah Anda sangat sibuk akhir-akhir ini?" Jantung Zhenny dan Xiaoyo berdebar kencang, berpikir bahwa tetua agung memang cukup cakap. Ia pertama-tama mengubah sikapnya agar Xiaoyan tidak terlalu defensif, lalu tidak mengungkit masalah Zhen Xian terlebih dahulu, melainkan bertanya secara tidak langsung tentang kegagalan Xiaoyan memenuhi panggilan beberapa waktu lalu. Jika Xiaoyan memberikan jawaban yang buruk, tetua agung mungkin akan mempermasalahkannya. Lagi pula, masih belum jelas bagaimana sikap keluarga Zhen terhadap Xiaoyan terkait masalah Zhen Xian. Juga tidak jelas apa tujuan tetua agung datang kali ini. Meskipun keluarga Zhen tidak akan serta-merta mengambil tindakan apapun atas kegagalan Xiaoyan memenuhi panggilan, klan Xiu setidaknya secara nominal merupakan klan cabang keluarga Zhen. Bukan tidak mungkin seorang pemimpin klan yang baru diangkat menolak panggilan patriark dan dijadikan alasan untuk menuduhnya tidak menghormati patriark, yang berujung pada penyelidikan lebih lanjut atas masalah yang melibatkan Zhen Xian. Jadi, Zhenny dan Xiaoyo langsung merasa lega. Xiaoyan mengangguk dengan tenang, berkata, "Sejak meninggalkan gua darah pembantaian, saya telah mengasingkan diri untuk mencapai terobosan bintang 5. Karena itu, saya tidak bisa menghadiri pertemuan keluarga Zhen terakhir kali. Saya juga telah mengirim pesan kepada Tetua Agung, Kaisar Manusia, sebagai permintaan maaf." King Horan tak kuasa menahan diri untuk mengagumi kata-kata Xiaoyan. Siapa bilang Xiaoyan tidak pandai berkata-kata? Bukankah kata-katanya terucap dengan baik? Menggunakan istilah pertemuan keluarga Zhen, alih-alih panggilan keluarga Zhen, dan menyebut ayah Zhenny sebagai kaisar manusia, alih-alih patriark terdengar sangat tepat. Namun secara tersirat menyampaikan gagasan bahwa klan Xiu belum tentu merupakan klan cabang dari keluarga Zhen. Oh, secerca ketidaksenangan melintas di mata tetua agung klan Zhen. Ia tak bisa menahan diri untuk mendengar makna tersembunyi di balik kata-kata Xiaoyan. Tetapi setelah mengubah strateginya, ia tak ingin terlalu mendalami kata-kata Xiaoyan. Ia datang untuk memenangkan hati Xiaoyan dan Xiao Mansion, bukan untuk memperkeruh konflik. Setelah hening sejenak, ia bertanya perlahan, "Jadi, Anda sedang menyendiri sebelum saya tiba?" "Itu tidak benar." "Dasar rubah tua,
Anda mengunjungi saya tepat setelah saya kembali. Bagaimana mungkin ini kebetulan? Anda jelas menerima informasi bahwa baru saja kembali. Jika Anda menanyakan ini pada saya, apalagi kalau bukan jebakan yang disengaja." Xiao Yan mengumpat dalam hati, lalu mendesak dengan sengaja dan berkata, "Setelah keluar penyendiri, saya berencana untuk pergi ke klan Zen. Tetapi tiba-tiba ada masalah mendesak di Xiumensen, memaksa Xiao Yan untuk bergegas ke klan obat. Dan sekarang tetua agung ada di sini tepat setelah saya kembali." Bila Xiao Yan tidak berbohong dan telah mengasingkan diri, tetua keluarga Zen merasa sedikit lega. Tetapi ia masih tidak senang dengan apa yang dikatakan Xiao Yan. Ia bertanya-tanya apa yang lebih penting bagi klan Xiao daripada panggilan sang patriark. Ia langsung menunjukkan kekhawatiran dan bertanya dengan penuh minat. "Oh, masalah yang mendesak. Ceritakan pada saya, mungkin saya bisa membantu." Xiao Yan mencibir dalam hati, tetapi wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Tetua agung sangat perhatian, masalah ini telah diselesaikan. "Oh, jadi apa sebenarnya?" Tetua agung keluarga Zen tampak sangat penasaran. "Ngomong-ngomong, saya harus berterima kasih kepada saudara tertua saya atas masalah ini." Agar tetua agung keluarga Zen berhenti bertanya, Xiao Yan harus mengungkit Kaisar Iblis. Ia menoleh dan melirik King Horan, sehingga King Horan mengerti dan tersenyum. Untuk apa Anda berterima kasih pada saya? Urusan saudara saya adalah urusan saya. Karena masalah ini sudah berlalu, lebih baik tidak usah dibicarakan. Ini pertama kalinya tetua agung datang ke rumah Xiao. Jangan biarkan masalah ini merusak kesenangan tetua agung. Kemudian dia mengundang tetua agung keluarga Zen untuk minum teh. "Ayo, ini teh sutra emas olong yang sulit dibeli dengan banyak uang." Ia mengingatkan Jenny. "Jenny, Anda sudah lama tidak kembali menemui ayah Anda, kan? Ingat, bawakan teh ini untuk ayah Anda dan tetua agung. Ayah Anda pasti akan menyukainya." Tetua agung keluarga Zen jelas tahu bahwa ia tak bisa lagi melanjutkan masalah ini. Jadi dia terpaksa mengangkat cangkir tehnya dengan kecewa. Tehnya memang enak, tetapi tetua agung keluarga Zen sama sekali tak bisa mencicipinya. Salah satu dari dua alasan yang bisa menjelaskan alasannya telah hilang. Jadi bagaimana mungkin ia masih tega mencicipi teh itu? Namun ia tetap harus berpura-pura mencicipinya dengan saksama. "Iya, teh ini memang enak kalau dicicipi dengan saksama. Aromanya jernih dan menyegarkan, rasanya manis di mulut, dan aromanya tahan lama. Jauh lebih enak daripada teh yang biasa saya minum." Lalu ia berkata kepada Jenny dengan nada kasar, "Nak, siapkan lagi untuk saya bawa pulang." Setelah itu ia bertanya kepada Xiao Yan sambil tersenyum, "Bolehkah saya mencicipinya?" Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Tetua agung, Anda salah orang. Jenny memiliki keputusan akhir atas semua urusan di Xiumensan. Jika saya bilang akan memberikannya dan dia tidak memberikannya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jika saya bilang tidak akan memberikannya dan dia ingin memberikannya, saya hanya bisa memintanya untuk memberi lebih banyak." Mendengar itu, semua orang tertawa. Tapi King Horan, Xiao Yu, dan Lei Salong merasa lega saat itu. Mereka semua menatap Xiao Yan dengan kagum. Dalam lelucon yang terkesan santai, ia menggunakan pengaruh Zenny untuk menghadapi tetua agung keluarga Zen. Mengisyaratkan status Zenny di Xiumensan untuk meyakinkan keluarga Zen, terutama ayah Zenny. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Tetua agung keluarga Zen juga terhibur oleh kata-kata Xiao Yan. Menatap Xiao Yan dengan penuh arti, lalu menatap Zenny dengan lembut. Zenny merasa sedikit malu dengan tawa itu, tetapi ia tersenyum lebar. Berterima kasih kepada Xiao Yan. "Tetua agung, jangan dengarkan omong kosongnya, tapi saya masih bisa mengurus tehnya. Dan saya akan mengirimkannya secara berkala kepada ayah dan tetua agung." Kemudian memanfaatkan suasana hati tetua agung keluarga Zen yang sedang baik, dan dia bertanya dengan nada bercanda, "Tetua agung, Anda di sini bukan untuk mencicipi teh dan meminta uang, kan?" Tetua agung keluarga Zen tertawa terbahak-bahak. "Lihat diri Anda, gadis kecil. Bagaimana Anda bisa bicara seperti itu? Saya di sini untuk memberi selamat pada Anda."
Oh, Jenny tiba-tiba merasa gugup. Ia bertanya-tanya apakah keluarga Jen telah mengetahui pertunangan Xiaoyan dan King Mu'er. Seharusnya tidak. Ia sengaja melirik yang lain yang juga dipenuhi kecurigaan. Kemudian dia bertanya, apakah keluarga Xiao baru-baru ini mengalami peristiwa bahagia? Kenapa saya tidak tahu? Tetua Agung keluarga Jen tersenyum dan berkata, Xiaoyan telah menjadi kepala keluarga baru klan Xiao, menyatukan provinsi kekaisaran dan memenangkan tempat pertama di Gua Pembantaian, membawa kehormatan bagi klan Xiao dan keluarga Zen. Bukankah itu hal yang baik? Oh, jadi begitu. Jenny dan yang lainnya menghela nafas lega. Tetua Agung keluarga Zen melanjutkan. Kepala keluarga memanggil Xiaoyan beberapa waktu lalu untuk membenarkan dan merayakan keberhasilannya. Tanpa diduga, Xiaoyan tidak bisa hadir karena ada urusan mendesak. Sayang sekali. Tetua Agung keluarga Zen mengklarifikasi sikap keluarga Zen terhadap Xiaoyan, sehingga beban berat yang ditanggung semua orang akhirnya terbayar. Namun Xiaoyan bergumam pada diri sendiri. Anda terlalu banyak berpura-pura, padahal saya baru saja meminta Zen Pufan untuk menyampaikan pesan. Kalau Anda belum menunjukkan sikap Anda dengan jelas, siapa yang tahu apa yang Anda rencanakan? Kalau Anda sudah menunjukkan niat Anda dan mengirim seseorang untuk mengundang saya, atau meminta Jenny menjelaskan niat Anda pada saya, kenapa saya harus berpura-pura? Xiaoyu sudah sangat gembira. Ia berdiri dan menggosok-gosok tangannya, lalu berkata dengan sedikit gelisah. Kebajikan apa yang dimiliki Xiaoyan, sehingga kepala keluarga secara pribadi membenarkannya dan merayakan keberhasilannya? Ia sangat sibuk beberapa waktu lalu dan akhirnya Tetua Agung harus datang sendiri. Tetua Agung keluarga Zen sangat puas dengan sikap Xiaoyu. Ia memberi isyarat ringan untuk memberi isyarat agar Xiaoyu duduk, lalu berkata dengan nada seorang atasan. Xiaoyu, Anda telah memberikan kontribusi yang tak bernilai bagi klan Xiao karena mampu melahirkan seorang jenius tak tertandingi seperti Xiaoyan. Xiaoyu tersanjung dengan pujian Tetua Agung keluarga Zen. Xiaoyu buru-buru membungkuk dan menjawab, Tidak, itu semua kerja kerasnya sendiri, dan saya sama sekali tidak membantu. Melihat Xiaoyu yang begitu ketakutan, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa tercekat di tenggorokannya. Tampaknya kesetiaan leluhur kepada keluarga Zen tetap tulus seperti sebelumnya, karena ia tidak berencana meninggalkan keluarga saat ini. Sebaiknya ia menahan diri sedikit agar tidak membuat leluhurnya kesal. Dengan pikiran yang tenang, ekspresi Xiaoyan terhadap Tetua Agung keluarga Zen menjadi semakin ramah. Sambil menyesap tehnya, Tetua Agung keluarga Zen membungkuk sedikit kepada King Horan, lalu mengetuk-ngetukkan jarinya di sandaran tangan. Mengembalikan percakapan ke tujuan semula. Saya datang untuk memberi selamat kepada Xiaoyan atas nama keluarga Zen dan untuk mengetahui situasi klan Xiao serta melihat apakah ada yang bisa kami bantu. Menyatukan provinsi kekaisaran telah memperluas lingkup pengaruh keluarga Zen. Gua Dara Pembantaian yang awalnya merupakan tempat bagi para junior di bawah level bintang 5 untuk mengasah keterampilan mereka, juga merupakan ajang pertarungan untuk memperebutkan peringkat teratas. Para jenius tak tertandingi di antara faksi-faksi utama. Sebuah masalah kehormatan bagi setiap klan. Xiaoyan, Anda telah membawa kehormatan bagi klan Xiao, keluarga Zen, dan seluruh umat manusia kita. Pada titik ini, Tetua Agung keluarga Zen mau tidak mau menunjukkan sedikit rasa bangga. Setelah kehebatan Xiaoyan terungkap, banyak faksi terutama yang berafiliasi dengan keluarga Zen mengirimkan ucapan selamat, membawa kehormatan besar bagi keluarga Zen. Karena itu, bahkan Tetua Agung keluarga Zen pun tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa sedikit sombong setiap kali menyinggung hal ini. Jadi semua orang diam-diam merasa senang. Tetua Agung keluarga Zen telah 2 kali mengaitkan kejayaan Xiaoyan dari Gua Pembantaian dengan keluarga Zen. Mungkin dengan melupakan insiden Zhenjian. Namun di tengah kegembiraan ini semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa sedikit bingung. Keluarga Zen, sebuah kekuatan yang tangguh secara implisit, mempertanyakan kegagalan Xiaoyan untuk menanggapi panggilan. Jadi mengapa mereka tidak menyinggung insiden Zhenjian sama sekali? Tetua Agung keluarga Zen tidak menyinggung masalah Zhenjian.
Saat semua orang bingung, Tetua Agung tiba-tiba mengganti topik. Awalnya, siapapun yang memberikan kontribusi luar biasa kepada keluarga Zen akan diberi imbalan yang besar. Dia berhenti sejenak, menatap Xion dengan penuh penyesalan lalu berkata, sayangnya, insiden Zen membuat Anda kehilangan banyak tenaga. Mendengar ini, Jenny mengangkat alis, berpikir bahwa keluarga Zen tidak akan mudah melepaskan kesempatan untuk menyelamatkan muka. Sepertinya Tetua Agung ingin menekan Xion terkait insiden Zen. Lalu dengan murah hati melepaskannya dan hanya fokus pada pencapaiannya. Dengan cara ini ia akan memulihkan reputasi keluarga Zen setelah insiden Zen dan mendapatkan rasa terima kasih Xion. Tapi Tetua Agung masih meremehkan Xion. Jenny mendesah pelan dan memilih diam. King Huran dan Lin Salong juga mengerti, tersenyum tipis sambil mengangkat cangkir teh mereka. Namun Xiuyu sangat cemas, yakin keluarga Zen masih membenci tindakan Zen. Namun mengingat posisinya di dalam keluarga Zen, ia tidak berani maupun tidak bisa berdebat dengan Tetua Agung keluarga Zen. Jadi ia hanya bisa berdiri diam dan resah. Jika Anda menanyai orang-orang yang bepergian bersama Zen mengenai masalah ini, Anda akan tahu itu bukan salah saya. Zen menahan rasa tidak senangnya dan menanggapi dengan tidak merendahkan maupun arogan. Meskipun benar atau salahnya masalah ini sudah ditentukan, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa pemecatan Zen telah mempermalukan keluarga Zen. Setelah mengantisipasi tanggapan Xion, Tetua Agung keluarga Zen menepis agresivitas Zen dengan satu pernyataan ringan, seolah siap memberikan keputusan akhir tentang masalah tersebut. King Huran meletakkan cangkir tehnya dan sebelum Xion sempat berbicara, ia berbicara dengan wibawa seorang atasan. Selama Anda menyelidiki secara keseluruhan apa yang terjadi, tidak akan sulit untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Melihat dukungan Kaisar Iblis terhadap Xion, pikiran Tetua Agung keluarga Zen berkecamuk. Setelah jeda singkat, ia membantah dengan lantang. Xion dan Zen berdiri di sudut pandang yang berbeda. Jadi wajar saja jika mereka memiliki cerita yang berbeda. Saya akui, Zen memang agak arogan. Tapi menghukumnya seberat itu hanya karena itu, sungguh berlebihan. Tetua Agung keluarga Zen cukup mengesankan, meremehkan kelebihan dan kekurangan masalah ini hanya sebagai masalah perspektif. Sambil berargumen bahwa Zen hanya arogan. Ia bermaksud menggunakan ini sebagai bukti untuk menyimpulkan bahwa Xion memang bersalah. Sayangnya, lawannya saat ini adalah Kaisar Iblis King Huran, sosok yang mustahil ia kalahkan hanya karena statusnya. Bagaimana mungkin ia bisa mengelak dari masalah ini dan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Jika sebelum pertunangan Xion dan King Mu'er mengetahui sikap keluarga Zen terhadap Xion dan mempertimbangkan hubungan klan iblis darah dengan keluarga Zen, King Huran mungkin akan menahan diri untuk tidak berdebat dengan Tetua Agung keluarga Zen tentang masalah ini. Jadi bagaimana jika ia bisa membiarkan Tetua Agung keluarga Zen memanfaatkan situasi ini? Tapi tidak sekarang. Xion sekarang adalah saudara iparnya. Kehormatan dan aib Xion bisa dibilang adalah kehormatan dan aib dari adik King Huran. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menoleransi adik iparnya yang menjadi sasaran tuduhan tak berdasar seperti itu? Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.